Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah berkat rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul kembali dalam acara perkuliahan hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman yang kami banggakan, langsung saja untuk kami kelompok 8 atau kelompok online akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Penilaian Autentik dalam Pembelajaran. Apa sih penilaian autentik itu? Penilaian autentik adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah, sekaligus mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan dengan cara mensimulasikan situasi yang dapat ditemui dalam dunia nyata di luar lingkungan sekolah. Dalam hal ini adalah simulasi yang dapat mengekspresikan prestasi atau performance siswa yang ditemui di dalam praktik dunia nyata. Secara garis besar, penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah autentik adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Untuk poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian autentik yang perlu diketahui. Evaluasi hasil belajar dapat diketahui atau dikatakan berhasil dengan baik apabila dalam pelaksanaannya berpegang pada prinsip. Adapun prinsip-prinsip penilaian autentik diantaranya ada 3, yaitu prinsip keseluruhan, prinsip keseimbangan, dan prinsip objektivitas. Dalam penilaian autentik, gambarannya perkembangan belajar siswa harus diketahui oleh guru, agar guru mengetahui proses belajar yang telah terlaksana. Sebab apabila data yang dikumpulkan guru mengidentifikasikan bahwa siswa mengalami kemacetan belajar, maka guru bisa mengambil tindakan prinsip-prinsip yang berlaku, diantaranya 1. Objektif, yaitu penilaian berbasis pada standar, tidak berpengaruh pada subjektivitas penilaian. Yang kedua, terpadu, yaitu penilaian yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ekonomis, penilaian yang efektif dan efisien. Yang keempat, transparan, yaitu penilaian yang dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, akuntabel, yaitu penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu edukatif, penilaian atau mendidik atau memotivasi peserta didik dan para gurunya. Mungkin itu teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Resiwanti, kepadanya saya persilahkan. Nama saya Resiwanti. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup penilaian autentik pembelajaran. Penilaian terhadap peserta didik mencakup 3 aspek. Yang pertama itu aspek afektif, yang kedua aspek kognitif, kemudian yang ketiga aspek psikomotorik atau keterampilan, yang dilakukan oleh pendidik secara berimbang sehingga dapat dijadikan ketentuan hasil relatif peserta didik terhadap standar yang telah ditentukan.
yang dimana penilaiannya mencakup ruang lingkup mata pelajaran, materi, dan proses. Adapun untuk ranah afektif atau sikap, menurut Kartwal 1964 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima nilai, yaitu kesediaan memberikan nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut. Yang kedua, menanggapi nilai, yaitu ketersediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam memberikan nilai tersebut. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai, yaitu menganggap nilai tersebut baik, menyukai nilai tersebut, serta berkomitmen terhadap nilai tersebut. Kemudian yang keempat, menghayati nilai, yaitu memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem menilai dirinya. Yang kelima, mengamalkan nilai, yaitu mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri pada dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak. Kemudian untuk ranah kognitif atau pengetahuan, dalam ranah kompetensi pengetahuan atau kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir, yakni pengetahuan, hafalan atau ingatan, kemudian pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Nah, untuk pengetahuan atau ingatan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali tentang istilah, ide, gejala, rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Kemudian pemahaman, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Kemudian yang ketiga, penerapan adalah kesanggupan seorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Kemudian analisis, kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah ranah kognitif atau pengetahuan. Dalam ranah kompetensi pengetahuan ini terdapat 6 jenjang proses berpikir, yakni yang pertama pengetahuan hafalan atau ingatan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, kemudian yang keenam evaluasi. Kemudian untuk ranah psikomotor atau keterampilan adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dan peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Kemudian untuk teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu yang pertama penilaian sikap. Pendidik melakukan penilaian sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik, dan jurnal. Nah, instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian atau disebut juga rating scale yang disertai rubik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Kemudian untuk penilaian kompetensi pengetahuan, pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah, kemudian menjodohkan, dan uraian instrumen uraian dilengkapi dengan pedoman penskoran.
Kemudian untuk penilaian kompetensi keterampilan, pendidik menilai kompetensi keterampilan itu melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik project dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian, rating scale yang dilengkapi dengan. Terima kasih kepada Ibu Resiwanti atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Rohayani. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya Rina Rohayani akan memaparkan tentang prosedur dan mekanisme penilaian autentik pendidikan anak usia dini. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan PAUD, yang pertama adalah pendidik harus menyusun atau menetapkan teknik instrumen penilaian serta indikator yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah pendidik melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan teknik yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pendidik mendokumentasikan proses dalam penilaian serta hasil belajar anak. Yang keempat adalah pendidik melakukan pelaporan. Selanjutnya adalah pelaksanaan dan pelaporan penilaian pendidikan anak usia dini. Pelaksanaan penilaian PAUD tentunya berkaitan dengan penilaian perkembangan anak usia dini yang meliputi 6 aspek perkembangan anak. Adapun pelaksanaan penilaian yang harus diperhatikan adalah ada 7. Yang pertama adalah merumuskan atau menetapkan kegiatan. Yang kedua, menyiapkan alat penilaian. Ketiga, menetapkan kriteria penilaian. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menentukan nilai. 6. Melaporkan hasil penilaian. Dan yang ketujuh adalah tindak lanjut. Setelah kita melakukan pelaksanaan penilaian, barulah setelah itu kita akan melakukan pelaporan penilaian. Pelaporan merupakan suatu upaya untuk menginformasikan atau mengkomunikasikan serta menjelaskan tentang hasil penilaian perkembangan anak selama mengikuti proses pembelajaran, dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat pelaporan, yaitu yang pertama adalah etika penyampaian. Etika penyampaian bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan orang tua. Ini tujuannya agar ada hubungan dan informasi timbal balik antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah jenis pelaporan. Jenis pelaporan ini ada 2, yaitu yang pertama pelaporan secara berkala dan yang kedua adalah pelaporan secara insidental. Pelaporan secara berkala dilakukan sesuai dengan jadwal kalender pendidikan. Dan secara insidental ini dilakukan apabila ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan orang tua. Yang ketiga adalah bentuk pelaporan semester. Bentuk pelaporan semester ini dituangkan dalam rapor dalam bentuk narasi. Yang keempat adalah tata cara penulisan. Tata cara penulisan di dalam rapor ini menggunakan bahasa yang baik dan jelas serta mudah dipahami oleh orang tua. Terima kasih kepada Ibu Rina Rohayani atas pemaparan materinya. Nah, untuk bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang makalah kami, maka saya akan membuka tanya jawab melalui WA group. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.